Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isia, saya adalah guru mapel fikih di MI Rodotul Atfal Turi Toyanin, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas IPA dengan materi sholat Id. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahuakbar. Yes. Tepuk semangat. Sudah sarapan semua? Setiap mau berangkat sekolah, sampean harus sarapan terlebih dahulu. Bisa lebih fokus dan bisa berjalan dengan Lancar. baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa di sini yang tadi datangnya lebih awal? Posisi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama membacakan teks Pancasila dengan suara yang lantang. Pancasila, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. 4. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengecek kehadiran kalian, guru absen terlebih dahulu ya. Maulana Adi Maski, hadir Bu. Ahmad Alvin Pratama, Atia Jazila, Aulia Abdalillah Amin, Hadir Bu. B. Maulidatus Zahra, Hadir Bu. Muhammad Khairul Azam, Hadir Bu. Muhammad Afid Dibni, Hadir Bu. Muhammad Naufal Habibi. Hadir Bu. Hari ini adalah mapel fikih tentang sholat Id. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami ketentuan sholat Id. Yang kedua menghayati ketentuan sholat Id. Yang ketiga mempraktekkan tata cara sholat Id dengan benar. Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan kalian keluarkan alat tulis kalian, buku tulis kalian, dan LKS kalian. Dan jangan lupa kalian cek dulu kerapian kalian supaya dalam pembelajaran ini kalian bisa merasa lebih nyaman dan bisa lancar. Sudah?
Bertanya, apakah kalian pernah melaksanakan sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha? Ini siapa di antara kalian yang sudah hafal niatnya sholat Id, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Zara. Niatnya sholat apa Mbak Zara? Niatnya sholat Idul Fitri. Silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Zara. Di antara kalian yang sudah hafal niatnya sholat Idul Adha? Saya Bu. Ya, Mbak Aulia silakan. Oke, terima kasih. Untuk lebih jelasnya tentang materi sholat Id, sekarang guru akan menampilkan video pembelajaran tentang sholat Id. Silakan kalian simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini, yakni pada mata pelajaran fikih pada bab 4 materi sholat Id. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Pembelajaran nomor 1, memahami ketentuan sholat Id. Yang nomor 2, menghayati ketentuan sholat Id. Nomor 3, mempraktikkan tata cara sholat Id dengan benar. Dan yang nomor 4, menghargai orang yang menjalankan lebihan dan hukum sholat Id. Sholat Id adalah sholat 2 hari raya yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jenis-jenis sholat Id. Yang nomor 1, sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali, dan fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri antara lain: A. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. B. Memakai wangi-wangian. C. Memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Yang nomor 2, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali, dan adha berarti berkurban. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha antara lain: A. Mandi sebelum sholat Idul Adha. B. Memakai wangi-wangian. Tata cara sholat Id. Nomor 1, niat. Nomor 2, takbiratul ihram. Setelah sampean menyimak video pembelajaran tentang sholat Id, apakah kalian sudah paham materi tentang sholat Id ini? Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan kalian bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Mas Aski. Kenapa kalau sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan lebih siang daripada sholat Idul Adha? Katanya Mas Aski tadi pertanyaan, sholat Idul Fitri itu pelaksanaannya lebih siang daripada sholat Idul Adha. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Mas Karena Rahmat. setelah melaksanakan sholat Idul Adha, orang-orang mukmin segera melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, benar. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mas Aski dan Mas Ama. Idul Fitri itu dilaksanakannya lebih siang, sedangkan sholat Idul Adha pelaksanaannya lebih pagi. Karena kalau sholat Idul Fitri itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Karena setelah sholat Idul Adha itu orang-orang mukmin segera melakukan penyembelihan hewan kurban. Sudah paham sampai di sini? Kalau kalian sudah paham, sekarang Bu Guru mau membagi tugas kelompok. Ya.
kelompok 1 Mas Ahmad, Mbak Audi, Azam, dan Mas Alvin. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Mbak Zila, Aski, Alif, dan Mbak Zara. Untuk kelompok 3 Iha, Mas Khairul Azam, Alif, dan Mbak Aulia. Sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok 1, sini kelompok 2, dan sini kelompok 3. Terangkan bagaimana tugas kelompok kalian. Untuk diskusi dengan kelompok kalian, pertanyaan yang pertama, diskusikan dengan temanmu, bolehkah kalau sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha dilakukan secara munfarid? Berarti dilakukan secara sendirian, sholatnya sendirian, tidak berjamaah. Boleh apa enggak? Ya, paham dari sini? Kemudian tugas kelompok yang nomor 2, silakan kalian praktekkan untuk menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Sudah paham perintahnya? Nah, sekarang kelompok 2. Satu siapa saja ya? Oke, silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ditaruh di bawah sini saja. Jawabannya ditaruh kenapa, kalau tidak boleh alasannya apa? Oke? Ayo silakan. Boleh. Kalau tidak boleh, alasannya apa? Kalau boleh, alasannya apa? Ayo bang, bercanda. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang guru minta yang maju terlebih dahulu dari kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3. Hasil diskusi kelompok 3. Soal boleh sholat Idul dilaksanakan secara munfarid atau sendirian? Jawaban boleh kalau memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan secara bersamaan, tetapi lebih utama dilaksanakan secara bersamaan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan. Terima kasih. Lanjut
Bisa. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi sholat Id, sekarang guru akan membagikan tugas mandiri kepada kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Ditulis namanya, jangan lupa namanya ditulis terlebih dahulu ya. Yuk dikerjakan. Udah, dikerjakan beneran. Ya, silakan dikerjakan. Ini Namanya, nama panjangnya jangan lupa ya, namanya ditulis terlebih dahulu. Yuk, ditulis dulu namanya. orangnya Bu. Kamu yang Bu. Hei. Dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ayo Mas, dikerjakan Mas. Nomor 3 seperti itu. Oke. Kita nunggu temannya yang belum selesai ya. Bagian berapa? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke depan. Sebentar ya. Dari tugas yang kalian kerjakan tadi, ada beberapa anak yang harus remedi dan pengayaan. Sekarang guru bagi tugas remedial dan pengayaannya ya.
Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi tentang sholat Iden? Ya, silakan Mbak Audi untuk menyimpulkan materi sholat Iden. Masih depan Mbak Audi. Sholat Iden adalah sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Untuk melaksanakan sholat Iden adalah sunnah muakkad. Sholat Iden disebut juga dengan sholat Iden, artinya hari raya kedua hari. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Audi. Aku akan menggambarkan kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Audi tadi. Sebelum sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus yang kalian punya. Kemudian menempuh jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya. Adapun hikmahnya sholat Iden akan diampuni dosa-dosanya, memupuk rasa persaudaraan. Dan mungkin itu kesimpulan materi tentang sholat Iden pada hari ini. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan, Bu Guru menemukan ada beberapa siswa yang masih kurang memahami tentang pelaksanaan sholat Iden. Kalau sholat Iden itu adalah sholat 2 hari raya yang dilakukan 1 tahun sekali. Kalau sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan kalau sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya melaksanakan sholat Iden apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Pelaksanaannya kapan? Mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tapi lebih utama melakukan ketika pagi hari, sekitar pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi. Baiklah anak-anak, jangan lupa setiap hari kalian harus belajar agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Sampai di sini pembelajaran pagi hari ini. Sebelum membaca doa sesudah belajar, silakan kalian rapikan dulu buku dan alat tulis kalian. Sekarang Guru minta ketua kelas untuk menyiapkan doa sesudah belajar. Silakan, Mas Irfan. Berdoa. Berdoa